Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Asatidzah al-kiram wal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Para asatidzah, para guru, para sivitas Sabil Quran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir di majlis ini dalam rangka daurah ya. Daurah sebagai bentuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Semoga kegiatan ini membawakan keberkahan ya, kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ajarannya sampai yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ya. Tentunya mungkin sudah disebutkan atau sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita semua tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dilipat gandakannya pahala dan keutamaan-keutamaan yang besar yang lainnya. Maka semestinya bulan Ramadan ini menjadi madrasah untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan disyariatkannya ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, Allah menginginkan agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan sudah menjadi satu yang kita fahami bahwa ya, seharusnya kita semakin lebih baik dari hari ke hari, semakin lebih baik daripada hari ke hari. Hari sekarang lebih baik daripada yang kemarin,
hari esok lebih baik daripada yang sekarang. Maka ini dibutuhkan usaha. Adanya usaha dari kita untuk menjadikan diri kita lebih baik, lebih baik dan lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kegiatan seperti ini semoga menjadi wasilah, menjadi sebab kita menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para asatidzah juga mengingatkan di antara poin penting ketika menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, di antara poin pentingnya adalah membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan apa? Dengan ilmu. Terkhusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Membekali dengan ilmu yang berkaitan khususnya dengan ibadah di bulan Ramadan, sehingga dengan ilmu yang kita miliki, kita pelajari khususnya berhubungan dengan ibadah di bulan Ramadan, semoga kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna, bisa menjalani ibadah kegiatan di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, karena tidak mungkin kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Di samping tentunya kita membaca dari kisah as-salafus saleh, para salaf, di mana mereka betul-betul berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat dikatakan 6 bulan sebelum Ramadan sebagian mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan yang besar yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Maka demikian juga kita seperti itu. Kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan kita sekarang berusaha membekali diri kita dengan ilmu, dengan pemahaman yang baik benar tentang bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Semoga nanti hari-hari bulan Ramadan yang akan kita lewati bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan hasil yang sempurna untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara materi yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana menghidupkan bulan Ramadan. Secara umum bahwa di antara ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di malam hari bulan Ramadan, di antaranya adalah qiyamul lail. Kemudian juga membaca Al-Quran. Kemudian juga az-zikir wa du'a, berdoa, khususnya di sepertiga malam terakhir. Qiyamul lail, qiraatul Quran, al-adhkar wal ad'iyah wa ghairuha, dan yang lain-lainnya. Dan kita perlu tahu bahwa qiyamul lail adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Ibadah saum yang paling utama setelah saum Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail, dan salat yang paling afdal setelah salat fariidhah adalah salat malam. Salat yang paling afdal setelah salat fariidhah, salat yang wajib, adalah salatul lail. Salatul lail ini secara umum,
Secara umum bukan hanya saja di bulan Ramadan. Secara umum bahwa kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan sholatul lail. Bahkan sholat malam itu adalah sholat yang terbaik setelah sholat fardhu. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam maka fatahajjad bihi, hendaklah engkau salat tahajud, salat malam. Para ulama mengatakan ini bahkan menjadi kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Salat malam bagi Rasul adalah satu hal yang wajib. Allah memerintahkan Rasul untuk salat malam. Dan untuk kita adalah afdhalus shalah ba'da al-fardhu. Untuk kita umatnya tidak sampai wajib, tetapi salat malam itu adalah salat yang terbaik setelah salat fardhu. Kemudian juga Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di antara ciri orang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana lambung-lambung mereka menjauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut akan azabnya, dan tama' berharap akan balasannya, kenikmatan dalam surga. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari apa yang Allah karuniakan kepada mereka, rezeki yang Allah karuniakan mereka infakkan. Di antara ciri orang yang beriman adalah menghidupkan malam. Ini secara umum bukan hanya di bulan Ramadan. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara ciri orang beriman adalah sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Artinya mereka banyak menghidupkan malam dengan salatul lail. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan salat malam. Di antaranya hadis Aisyah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai tatafattar qadamah, kakinya pecah-pecah. Maka Aisyah bertanya, lima tasna'u hada, kenapa engkau sampai berbuat seperti itu wahai Rasulullah? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasul menjawab, afala akuna 'abdan syakura, tidaklah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah menghidupkan malam sampai seperti itu tidak lain dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita mampu untuk menghitung-hitungnya. Dengan cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah salat malam, menghidupkan malam dengan salat. Dalam hadis yang lain dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nikmar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah, lau kana yusalli minal lail, yaitu Abdullah bin Umar, kalau saja dia salat malam. Maka Salim berkata, putra Abdullah bin Umar mengatakan, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalil. Setelah mendengar sabda Nabi tadi, sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau saja dia salat malam, maka setelah itu Abdullah bin Umar tidaklah tidur di malam hari illa qalila, melainkan hanya sedikit saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan salat malam, menghidupkan malam dengan salat di antara sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Salam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia itu tidur. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari ya ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan." Ya. Di sini menunjukkan bahwa di antara amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga adalah dengan menghidupkan malam, dengan sholat malam ketika manusia itu tidur, ya. Di samping memberi makan dan menyebarkan salam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Ini secara umum di bulan selain Ramadan. Nah, adapun di bulan Ramadan, maka kita tahu bahwa Rasulullah lebih bersungguh-sungguh di dalam apa? Beribadah, beramal soleh. Ya, lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh secara umum berbuat baik, berbuat kebaikan. Ya. Di bulan Ramadan, Rasul semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barangkali ini cukup menjadi motivasi bagi kita bahwa sholat malam itu adalah sesuatu ibadah yang agung, yang sangat dianjurkan, yang itu merupakan sholat yang terbaik setelah sholat fardu dan menjadi sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka di bulan Ramadan di antaranya Rasulullah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, ya, menyebutkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi salat fi Ramadan wala fi gharihi ala ihda asyrata rakaatan. Rasulullah tidak pernah menambah salat di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Lalu beliau menjelaskan, menyebutkan lagi, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Untuk masalah 4 rakaat disebutkan oleh para ulama, maksudnya 4 rakaat tetap dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 salam sebagaimana hadis yang lain. Akan tetapi setelah 4 rakaat beliau istirahat sejenak, ya. Jadi 4 rakaat itu 2 rakaat digabungkan lalu beliau istirahat sehingga disebutlah 4 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, ya. Dan jangan tanya baiknya dan panjangnya. Jangan tanya baiknya dan panjangnya. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau melanjutkan sholat 4 rakaat, ya, dan jangan tanya pula, ya, tentang panjangnya dan tentang baiknya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, demikianlah keadaan Rasulullah salat malam, panjang dan salatnya baik, ya, penuh dengan kekhusyuan. Summa yusalli thalathan, kemudian diakhiri dengan salat 3 rakaat, salat witir. Ya. Ini diantara bagaimana Rasulullah salat malam khususnya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Nah. Kemudian pernah suatu hari, ya, pernah Rasulullah sholat malam, ya, dengan ayat yang begitu panjang sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailih, pada suatu malam, faftataha al-Baqarah, lalu beliau mulai sholat malamnya dengan surat Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, yarka'u indami'ah, mungkin nanti Rasul rukunya setelah 100 ayat. Sumamaqo, ternyata setelah lewat 100 ayat beliau masih lanjut sholat. Fakultu, maka aku berkata, yusalli biha fi raqatin, mungkin beliau sholat, ya, membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Kemudian ternyata apa? Famaqo,
Ya, setelah selesai surat Al-Baqarah, Rasul masih lanjut, tidak ruku. Ya. Kemudian apa? Tsummaftatahan Nisa. Kemudian beliau melanjutkan dengan surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Setelah surat Al-Baqarah, lanjut surat An-Nisa. Ya. Ini tidak surat Ali Imran dulu, menunjukkan bahwa ya, boleh tidak berurutan baca Al-Quran. Nah, lalu beliau melanjutkan surat An-Nisa. Ya. Faqara'aha. Lalu beliau menyelesaikan surat An-Nisa, melanjutkannya. Sumaftataha Ali Imran, kemudian melanjutkan surat Ali Imran. Ya. Faqara'aha. Ya. Ini menunjukkan bagaimana salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya kebayang suatu rakaat salat malam suratnya Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Ya, Ali Imran. Wa idza marra yata'awud ta'awwada. Apabila melewati ayat-ayat yang memberikan ancaman, azab, peringatan, maka ta'awwad. Rasul meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbih, jika melewati ayat-ayat yang di situ mengagungkan, mensucikan Allah, maka beliau bertasbih, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara gambaran salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di bulan Ramadan tentunya ada keutamaan khusus. Ya. Keutamaan khusus bagi orang yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang qiyam, melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, imanan, atas dasar iman, karena ini adalah perintah syariat, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini adalah ketetapan syariat, kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail ya, di bulan Ramadan, maka kita laksanakan. Dan ini konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan adalah apa? Dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan ketaatan. Ya. Al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah mengandung ucapan dan amal. Ya. Bukan hanya ucapan, bukan hanya keyakinan, tapi dibuktikan dengan apa? Amal. Ya. Dibuktikan dengan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada perintah Allah dan Rasul, perintah syariat, perintah agama. Ya. Ini bukti apa? Keimanan. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan atas dasar iman, wahtisaban, dan hanya ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya, mencari ridha Allah. Ya, salat malamnya hanya karena mencari ridha Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena urusan dunia, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat, ya, riya atau sum'ah, atau bukan karena urusan dunia yang lainnya, jabatan, harta, ya, pujian dan lain-lainnya. Tapi lillahi ta'ala, ihtisaban, hanya mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuslah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dihapuskan, dosa-dosa yang dihapuskan dengan amal saleh, di antaranya dengan qiyam Ramadan, qiyamul lail fi Ramadan, adalah dosa-dosa kecil. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Ya. Tapi ya, yang rajih adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan apa? Dengan taubat, ya, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha. Ya, meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya, dan jika dosanya berhubungan dengan hak-hak manusia, minta dihalalkan dan dikembalikan haknya. Itu taubat. Jika dosanya dosa besar harus dengan taubat.
Nah, ini satu keutamaan yang besar, bahwa barang siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan, qiyamul lail, ya, salat malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, dan dosa-dosa yang akan datang. Kemudian juga ada keutamaan salat di malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar, ya, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan ihtisaban, dan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya, telah lalu. Ya, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam, ya, dengan qiyamul lail, dengan salat malam, dan salat malam adalah termasuk salat yang paling utama, ya, dan itu termasuk sifat dari orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malamnya dengan salat, ya, menghidupkan malamnya dengan salat. Kemudian di bulan Ramadan tentunya Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, di dalam menghidupkan malam-malamnya dengan salat tarawih, ya, dengan salat tarawih, salat malam, ya. Ya. Kemudian juga di 10 hari terakhir, ya, di malam Lailatul Qadar, ya, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, dalam menghidupkan malam-malamnya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr al-awakhir, ya, ahya al-laila wa ayqadha ahla wa shadda al-mi'zan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Padahal dari awal sudah menghidupkan malam. Artinya apa? Di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam-malamnya, ya. Ditambah dengan apa? Dengan i'tikaf. Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 hari terakhir, ya. Ini menunjukkan satu faedah yang besar, bahwa mestinya, ya, grafik seorang muslim itu terus meningkat, ya. Seharusnya, semestinya, yang bagi ala kulli muslim, ya, sudah semestinya seorang muslim itu grafik ibadahnya meningkat, ya. Kita lihat barangkali sebelumnya di bulan Sya'ban, ya, sekarang masih bulan Sya'ban, ya. Bagaimana Rasulullah menghadapi bulan Sya'ban, bersikap di bulan Sya'ban? Beliau sebagaimana disebutkan oleh, ya, sahabat bahwasanya beliau tidak pernah berpuasa, ya, dalam satu bulan lebih banyak daripada puasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Dalam satu riwayat beliau berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain, kana aktsaruhum yusalli yasumu aktsaru asy-syahr. Beliau berpuasa di kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah SAW sudah memulai memperbanyak ibadah sebelum masuk bulan Ramadan. Sudah memulai. Ya, bisa dikatakan juga namanya pemanasan, ya. Kalau kita berolahraga seperti pemanasan, agar kita ketika mau mengikuti perlombaan agar hasilnya maksimal, maka otomatis harus ada pemanasan. Demikian juga bulan Ramadan bagaikan kita berlomba, maka orang yang, ya, akan berhasil untuk mengikuti lomba maka butuh pemanasan, ya. Maka Rasulullah pun mencontohkan dari mulai bulan Sya'ban beliau sudah memperbanyak apa? Ibadah saum, ya. Ibadah saum, ya. Tidak ada bulan yang paling banyak berpuasa, ya, kecuali bulan apa? Di bulan Sya'ban, ya. Dan masuk ke bulan Ramadan beliau lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Beliau lebih sungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Kemudian masuk 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikianlah
Ya, seharusnya seorang muslim meningkat sampai kepada puncaknya. Ya. Maka disitulah ya, ada pelajaran penting bahwa kita berusaha ya, menghadapi bulan Ramadan ini. Kita mulai dari sekarang untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dengan apa? Ya, dengan pemanasan, meningkatkan ibadah kita, ya, meningkatkan ibadah kita secara umum, ya, sholatnya, qiraatul Qur'annya, dan lain-lainnya, ya, sedekahnya. Nanti setelah bulan Ramadan masuk, meningkat lagi. Dan di akhir bulan Ramadan, khususnya sebulan terakhir Ramadan, maka lebih meningkat lagi. Ya, itulah satu ya, teladan yang sungguh sangat agung dari Rasulullah SAW, dan sudah sepatutnya kita sebagai hamba sebagai umatnya, pengikutnya, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik. Ya. Di sini Allah menghabarkan bahwa pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Tapi di situ tersirat makna apa? Makna perintah untuk mengikuti Rasulullah, meneladani Rasul. Ya. Konteksnya konteks khobar, berita. Sungguh pada diri Rasul itu ada teladan yang baik. Ya. Tapi dari uslub khobar tersebut mengandung isyarat, yaitu apa? Maka ikutilah, maka jadikanlah Rasul sebagai apa? Qudwah, sebagai teladan. Jadi perintah, ya. Secara tidak langsung itu mengandung perintah kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Di samping perintah untuk mengikuti Rasul telah dijelaskan dalam dalil-dalil yang lain. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah, ya. Kemudian Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Taatilah Allah, taati Rasul, dan taati kepada pemimpin. Ini adalah perintah, ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Khususnya di dalam mengisi bulan Ramadan, ya. Kemudian kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mengkhususkan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kebesaran, kebaikan, keutamaan yang sangat besar. Maka kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan, paling apa? Dermawan, ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah semakin meningkat kapan? Di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan, ya. Ini tentang keutamaan secara umum menghidupkan bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Maka wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kedermawanan Rasulullah dalam berbuat baik di bulan Ramadan lebih meningkat lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatangi Rasul. Maka pada bulan Ramadan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, dan Rasul pun membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semacam tadarus, memperdengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disitulah ditentukan urutan-urutan Al-Qur'an dibimbing oleh Jibril alaihi assalam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin. Jibril mendatangi Rasul pada setiap malam. Jibril mendatangi Rasul pada setiap malam dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Qur'an, bersama-sama mempelajari
Al-Quran. Rasul membacakan Al-Quran kepada Jibril, ya. Jibril mendengarkan. Barangkali ada kekeliruan, ada kesalahan, atau barangkali posisinya dibenarkan, dibetulkan oleh Jibril alaihi assalam. Setiap malam Jibril datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayudarisuhul Quran, mengajarkan, mempelajari Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti Rasulullah memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril di malam bulan Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, maka ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadu bil khairi, maka beliau lebih dermawan dengan kebaikan, ya, secara umum kebaikan, bil khairi minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup begitu mudahnya, ya, begitu mudahnya. Maka kedermawanan Rasulullah berbuat baik di malam-malam Ramadan lebih mudah daripada apa? Angin yang bertiup, minar rihil mursalah. Ini juga sebagai motivasi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mudah untuk berbuat baik di malam-malam Ramadan. Di mana selain Ramadan beliau adalah ajwadunas. Dikatakan beliau adalah ajwadunas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling mudah berbuat baik, berbuat kebajikan, paling mudah. Dan ketika masuk bulan Ramadan, khususnya ketika Jibril datang membacakan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah, maka kedermawanan Rasulullah untuk berbuat baik, ya, maka itu lebih mudah, ya, dibandingkan daripada, ya, angin yang bertiup, ya. Ini secara umum menjadi dalil bahwa, ya, motivasi, anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, termasuk di malam bulan Ramadan. Di samping tadi qiyamul lail, dan juga otomatis qiyamul lail itu mengandung apa? Mengandung bacaan Al-Quran. Sehingga barangkali ada yang merasa tidak cukup dengan sholat tarawih bersama imam, maka para ulama mengatakan tidak apa-apa dia tambahan sholat malam sendiri, ya, tanpa sholat witir, ya. Beliau boleh menambahkan sholat malamnya, membacakan apa? Hafalannya, murajaah hafalannya, ya, ditambah di rumah atau di yang lain, menghidupkan malam bulan Ramadan, ya. Dan juga ibadah yang lainnya, sedekah dan kebaikan yang lainnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, bahwasanya hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair, Rasulullah lebih mudah, lebih dermawan, lebih mudah berbuat baik, ya, ketika didatangi oleh malaikat Jibril, bahkan lebih mudah berbuat baik daripada min rihil mursalah, dari angin yang bertiup, ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa apabila memasuki 10 hari terakhir, ya, ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Artinya apa? Dari awal sudah menghidupkan malam. Di bulan Ramadan sudah menghidupkan malam. Masuk bulan Ramadan lebih dihidupkan lagi malam-malamnya, dan masuk 10 hari terakhir lebih baik lagi, lebih maksimal lagi menghidupkan malamnya. Dan wa ayqadha ahlah, beliau juga membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam di bulan Ramadan, dan lebih khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadannya. Di samping secara umum, ya, di luar bulan Ramadan dianjurkan kita saling apa? Suami istri saling membangunkan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an, ya, ayqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang suami yang membangun apa? Istrinya di malam hari. Kalau tidak bangun, diperciki air. Ya, jangan dibanjur, ya. Perciki air agar bangun. Itu adalah upaya untuk apa? Sama-sama menghidupkan malam. Ini selain bulan Ramadan secara umum. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, lalu dia sholat, lalu membangunkan apa? Istrinya. Yang masih bujang, ya, nggak bisa, ya, bangunkan siapa nih? Ya, berarti yang masih bujang harus segera, ya. Rahmatullah. Ya.
Masih ada yang bujang kan? Ini kayaknya masih bujang ya. Iya. Yang bujangan ya beda yang. Ya, demikian. Dan rahimallahum ra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita, istri, ya. Qamat billail, dia bangun di malam hari, semua salat malam, wa ayqadha zawjah. Kemudian beliau barangkali suaminya belum bangun, dibangunkan, ya, bangunkan, ya. Ya, tidak bangun diperciki air sehingga bangun, ya. Dengan penuh kasih sayang tentunya, ya. Ya. Sama-sama bangun, sama-sama salat malam, ya. Itu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentunya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi. Di 10 hari terakhir lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Idza dakhala asrul awakhir ahyal laila, menghidupkan malam, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wa syaddal mizar, dan mengencangkan ikat pinggang, ya. Mizar itu tali ini, ya. Ada dua makna, ya. Itu kinayah. Kinayah yang pertama adalah tidak menggauli istrinya, ya. Sudah stop dulu 10 hari, ya stop dulu. Insyaallah tidak apa-apa ya, 10 hari ya tahan ya. Atau secara umum syaddal mizar, kencangkan ikat pinggang. Kita juga ada pepatah ya, kalau kita mau bekerja kencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Siap, bersungguh-sungguh mau bekerja keras, ya. Kerja keras itu apa? Ya, menghidupkan malam, ya, di 10 hari terakhir. Nah ini juga termasuk dalil yang memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Ya. Kemudian berkenaan dengan sholat tarawih, ya. Maka sholat tarawih dianjurkan untuk berjamaah, ya. Berjamaah, disunahkan untuk berjamaah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul keluar, ya, di suatu malam ke masjid melaksanakan sholat, ya, lalu diikuti oleh beberapa sahabat. Kemudian keesokan harinya sahabat yang ikut, ya, memperbincangkan kepada sahabat yang lain yang tidak ikut. Akhirnya, ya, penasaran dan pengen tahu dan pengen ikut. Di malam kedua bertambah banyak yang apa? Yang sholat malam. Rasul tidak ada pemberitahuan, tidak ada apa? Pemberitahuan, tidak ada perintah, tidak ada instruksi untuk sholat, ya. Begitu saja mengalir. Rasul datang ke masjid, ada sholat, ada sahabat yang lihat, sahabat ikut. Ya, di hari kedua semakin banyak, ya, semakin banyak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hirasnya sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Padahal tidak ada perintah, tidak ada ucapan Rasul untuk apa? Ayo kita sholat. Ya, tapi dengan adanya sebagian sahabat yang ikut lalu menyampaikan, menceritakan kepada sahabat yang lain merasa apa? Ya, ingin ikut. Maka di malam kedua semakin banyak. Ya, kemudian demikian, ya, di hari ketiga semakin membludak, ya, penuh masjid. Ya, disebutkan dalam satu riwayat. Lalu hari keempat para sahabat sudah penuh di masjid, ya, nunggu sholat malam bersama Rasul. Rasul sengaja tidak datang, ya, tidak datang. Di pagi hari Rasul berkata, aku tahu apa yang kalian lakukan, tapi tidaklah tidak ada yang menghalangi aku untuk datang sholat malam di masjid bersama kalian, melainkan apa? Aku khawatir nanti akan diwajibkan. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya sholat malam diwajibkan, akan memberatkan umatnya. Umatnya. Ya. Tapi ini jelas menunjukkan bahwa disyariatkannya sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah, ya. Maka sholat tarawih itu disunahkan berjamaah. Dan tentunya yang namanya sholat berjamaah, imam melihat apa? Kondisi makmum, ya. Panjang pendeknya tuh melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya makmum komunitas yang sudah biasa, yang sudah paham, ya, boleh saja barangkali satu malamnya 1 juz bahkan lebih, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tentunya di masyarakat umum yang kebanyakan belum paham, belum siap untuk sholat panjang-panjang, ya disesuaikan.
Disesuaikan tanpa apa? Tanpa tafrid, tanpa taksir ya, tetap ya. Artinya tetap memenuhi apa yang seharusnya dilaksanakan, tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat seperti sebagian orang yang sholat tarawihnya berapa menit itu 7 menit 23 rakaat ya, itu lebih dari kereta patas itu, dan itu tentunya menyebabkan tidak sempurnanya sholat ya, tidak sempurnanya sholat mereka karena tidak ada tumakninah ya. Bisa jadi sholatnya tidak terima karena tumakninah itu termasuk apa? Rukun sholat ya. Sujud dengan tumakninah, ruku dengan tumakninah, duduk dengan tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah berarti sholatnya tidak sah, tidak sah ya. Maka tentunya memperhatikan kondisi makmum ya, si makmum. Kalau sekiranya ya mereka bisa dibawa agak panjang ya boleh agak panjang gitu. Nah tentunya terbatas ya, terbatas barangkali tidak terlalu lama ya. Tetapi dianjurkan apabila sholat tarawih bersama imam, dianjurkan untuk ikut sampai selesai, disunahkan ikut sampai selesai ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, dari sahabat Abu Dzar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif ya kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, yang dimaksud di malam sholat di malam Ramadan ya, sholat tarawih ya. Hatta yansarif, sampai imam itu selesai ya. Barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam di malam-malam bulan Ramadan sampai imamnya selesai, kutibalahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya seolah-olah qiyamul lailah, sholat sepanjang malam, sholat sepanjang malam ya. Ini keutamaan sholat bersama imam sampai apa? Sampai selesai, sampai salam ya, sampai salam begitu ya. Meskipun ulama mengatakan kalau seandainya ada yang mau menambah maka boleh menambah sendiri di malam hari ya. Ya, mau menambah sendiri sekalian murojaah hafalan ya, menambah sholat malam sendiri ya, di rumahnya ya, atau di mana boleh. Nah, sebagian mengatakan kalau mau menambah ya, di malam hari menambah lagi sholat malamnya, maka ketika selesai salam sholat witir kan, maka digenapkan tambah 1 rakaat ya, tambah 1 rakaat ya. Lalu nanti sholat malam lalu witir lagi. Ada yang mengatakan tidak usah digenapkan, tidak apa-apa, sholat witir sudah, sholat witir lalu sholat malam laginya tidak usah pakai witir, maka itu adalah al-amru fihi wasi, boleh ya, boleh seperti itu ya. Ini intinya adalah dianjurkan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah, diantaranya sholat malam ya. Tentunya sholat malam di Ramadan dikenal dengan sholat tarawih bersama imam ya. Dan kalau ada yang mau menambah maka silahkan menambah dengan sholat sendiri di malam hari ya, dengan tanpa menambah witir ya. Kalau sudah witir, kalau witirnya disempurnakan, digenapkan, maka witir lagi di akhirnya, di akhir malamnya ya, di akhir malamnya ya. Kemudian ada keutamaan ya, sholat tarawih ya, bahwa pertama ulama sepakat sholat tarawih adalah sholat sunnah, artinya qiyam Ramadan ya. Qiyam Ramadan yaitu qiyam sholat tarawih adalah merupakan sunnah mustahabbah bittifaqil ulama, sesuai dengan kesepakatan ulama. Itu sudah cukup menjadi satu keutamaan sholat apa? Sholat tarawih qiyam Ramadan ya. Ya, ini berdasarkan dalil dari kitab sunnah dan ijma ya. Kemudian qiyam Ramadan, salat malam itu di bulan tarawih adalah a'zamul ibadat, termasuk ibadah yang paling agung ya. Yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya. Jadi di antara ibadah yang agung, yang paling utama, yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan adalah salat tarawih ya, salat tarawih ya. Dan Imam Ibnu Rajab mengatakan, ketahuilah bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan maka berkumpul padanya 2 jihadun nafs
memerangi hawa nafsu. Ya, ada 2 jihad. Yaitu apa? Jihad bin nahar ala siyam, mujahadah. Ya, mujahadatun nafsi bin nahar ala siyam. Di siang hari bermujahadah untuk apa? Melaksanakan saum. Karena untuk melaksanakan saum butuh apa? Mujahadah, kesungguhan, melawan hawa nafsu, melawan godaan. Itu di siang hari menahan diri, melawan hawa nafsu untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, berpuasa. Dan di malam hari juga sama, ada jihadun nafsi, melawan diri dari hawa nafsu untuk apa? Bisa melaksanakan qiyamul lail, ya, qiyamul lail, ya. Ya. Ini barangkali materi yang bisa disampaikan, ya, tentang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, ya. Di antaranya dengan qiyamul lail, salat malam, ya. Dan di bulan Ramadan dinamakan dengan salat tarawih, ya, salat tarawih, ya. Kemudian juga dengan membaca Al-Qur'an dan dengan ibadah-ibadah yang lain secara umum, ya. Ditambah juga dengan doa di akhir malam, ya. Karena kita tahu bahwa di antara, ya, waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir, ya. Yanzilullahu rabbuna, ya, ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, barang siapa yang meminta, aku kabulkan, aku berikan. Barang siapa yang mohon pertolongan, aku berikan pertolongan. Barang siapa yang berdoa, aku kabulkan. Barang siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Ya. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan di sepertiga malam terakhir. Maka, ya, ini secara umum di bulan-bulan biasa adalah milik utama, maka seharusnya di bulan Ramadan juga lebih kita manfaatkan. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa seharusnya seorang mukmin itu grafiknya itu meningkat, ya, meningkat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum masuk bulan Ramadan di bulan Sya'ban beliau memperbanyak apa? Saum, bahkan sampai saum sebulan penuh, atau kebanyakan di bulan Sya'ban beliau berpuasa, ya, sebagai bentuk pemanasan menghadapi bulan Ramadan. Ya. Masuk Ramadan lebih meningkat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Dan di 10 hari terakhir di akhir bulan Ramadan beliau lebih bersungguh-sungguh, bahkan hampir 100% fokus untuk apa? Ibadah. Sejenak 10 hari meninggalkan urusan dunia, putus daripada urusan dunia untuk fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. 10 hari dengan i'tikaf, dengan mengharapkan malam Lailatul Qadar yang begitu besar keutamaannya, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ya. Sungguh ini merupakan keteladanan yang mulia, yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan lain bagi kita sebagai umatnya melainkan untuk apa? Meneladaninya dan mengikutinya. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan menjadi bekal ilmu, pemahaman kepada kita, dan semoga yang kita pahami, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan kelak, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua di bulan Ramadan dan memberikan taufik, hidayah, kemudahan bagi kita untuk bisa menghidupkan hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan dengan beribadah semaksimal mungkin. Dan semoga dengan itu semua kita meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketakwaan itu seseorang akan meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, ya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang menyampaikan materi tentang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Sebelum kita tutup sesi kedua, ada sekitar 15 menit sampai jam 11 sampaikan untuk sesi tanya jawab.
Barangkali mangga dari ikhwan yang mau bertanya, silakan. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mohon izin bertanya kaitannya untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ada sebagian di masjid-masjid kita yang mengadakan tadarus Al-Quran. Manakah yang lebih utama, apa kita mengikuti tadarus Al-Quran atau mengaji masing-masing di rumah? Dan yang kedua, karena ingin memperbanyak baca Al-Quran, kadang di hari-hari biasa kita membaca tafsir atau artinya. Tetapi karena ingin menghatamkan di bulan Ramadan, akhirnya hanya membaca ayatnya saja tanpa membaca artinya atau tafsir. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya. Tadarus Al-Quran di sebagian masjid mengadakan tadarus. Ya, tadarus tadi sudah kita sebutkan bahwa Rasul saja ya fayudarisuhu Al-Quran, mentadarus Al-Quran. Jibril datang di setiap malam bertemu dengan Rasul untuk apa? Tadarus Al-Quran, saling memperdengarkan bacaan Al-Quran ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di situ disebutkan bahwa di antara faedahnya untuk menentukan urutan-urutan Al-Quran, posisi ayat ini, kan ayat kan turun tidak berurutan ya. Maka di antaranya malaikat Jibril datang di malam Ramadan itu di antara untuk apa? Menentukan posisi ayat-ayat, di mana ayatnya, posisi surat juga ya. Itu namanya tadarus, saling membacakan Al-Quran. Maka itu sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang bagus. Nah, cuma barangkali yang mungkin kebanyakan terjadi di masyarakat kita, tadarusnya pakai mic ya, itu yang bikin muskilah, yang bikin masalah ya. Karena orang di luar yang tidak ada urusan dengannya mendengarkan Al-Quran ya. Sedangkan ketika dibacakan Al-Quran seharusnya apa? Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam ya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan apa? Rahmat. Justru kalau kita memakai membacakan menggunakan pengeras suara terdengar oleh banyak orang, sedangkan banyak orang masing-masing beraktivitas sendiri-sendiri, tidak fokus kepada apa? Al-Quran yang terdengar ya di speaker masjid, bahkan itu khawatir termasuk apa? Istihanah, merendahkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran, bahkan menghinakan Al-Quran. Al-Quran diperdengarkan tapi tidak didengarkan. Al-Quran terdengar tapi tidak diperhatikan. Itu justru akan apa? Melecehkan Al-Quran. Maka tadarus tapi tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai mic ya. Apalagi kalau mungkin dalam tadarus itu ada yang membenarkan tajwidnya, itu bagus. Jadi menurut saya bagus ada tadarus, apalagi di situ ada mungkin terkadang dijelaskan ayatnya, terkadang dibetulkan tajwidnya ya, tidak apa-apa. Di samping kalau ada yang mau lebih fokus ya boleh, dia tinggal baca sendiri saja. Tapi tadarus Al-Qur'annya tetap ada, karena dalam tadarus itu ada faidahnya, faidah tajwid, faidah tafsir ya. Ya tentunya diharapkan ketika tadarus itu ada orang yang fahamnya tentang tajwidnya, tentang mungkin tafsirnya, penjelasannya, bisa menjelaskan sedikit-sedikit, seayat dua ayat setiap hari, maka itu bagus ya. Ngaji bareng-bareng, misalnya seorang satu halaman, misalnya 10 orang nih, satu halaman sampai selesai, lalu dijelaskan sedikit masalah tajwid, sedikit masalah tafsir, itu bagus tanpa keraskan suaranya, tidak usah pakai pengeras suara ya. Adapun nanti mau tambahan ya silakan, tinggal baca sendiri ya, mengejar target misalnya, tidak apa-apa ya. Kemudian untuk masalah tilawah ya, maka ya, sebaik-baik tilawah adalah tilawah yang disertai dengan tadabbur. Sebaik-baik tilawah adalah tilawah yang disertai dengan tadabbur ya. Makanya kalau ya artinya sebaiknya kita tilawah itu dibarengi dengan tadabbur ya. Jadi jangan sampai kita mengejar banyak khatam tapi mengabaikan sisi tadabburnya ya. Lebih
baik misalnya 1 bulan cukup hatam 1 kali, tapi dibaring dengan apa? Pemahaman, ya, baca terjemahannya atau ikut tadi halaqah tadarus yang di situ ada ustadz yang ya rutin menjelaskan apa sebagian tafsirnya, itu barangkali lebih baik. Ya, jadi misalnya tetap ada target hatam harus ada, target hatam harus ada minimal 1 bulan hatam. Nah, tentunya ini berbeda dengan orang yang sudah paham. Ya. Kan kita mendengar banyak tuh dari kalangan para salaf, ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari, ada yang bahkan setiap 3 hari, bahkan ada setiap 1 hari. Ya. Utsman bin Affan diriwayatkan menghatamkan Al-Quran setiap 1 hari. Ya, Imam Syafi'i 3 hari, ya. Ada yang 7 hari. Ya. Itu wajar, mereka adalah ulama, ya, ulama. Ya. Mereka sudah paham gitu. Nah, untuk kita yang merasa barangkali belum pemahamannya belum maksimal, maka sebaiknya membaca Al-Qur'annya dibarengi dengan tadabbur, ya, tadabbur. Bisa dengan baca terjemahannya, ya, bisa dengan ikut tadarus yang di situ ada yang menjelaskan tafsirnya begitu. Nah, jadi tetap target hatam harus ada, ya, sekali atau 2 kali 1 bulan, tapi berusaha untuk dibarengi dengan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanallah. Maka pada akhwat ada pertanyaan. Ada akhwatnya tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan saya yang istilah tadarus itu seperti apa? Karena kan yang tadarus harus ada yang menyimak ya saja. Iya. Karena pada kenyataannya kan dalam masyarakat tuh yang pasti masjid, jadi nanti dibagi gitu. Saya baca 1, orang baca sekian, nah itu bersamaan. Jadi kan tidak ada yang menyimak. Mungkin bisa dijelaskan secara itu seperti apa? Salam. Iya, masih bersambung dengan yang tadi. Sebenarnya asalnya kita diperintahkan baca Al-Quran sendiri, ya, baca sendiri. Tadarus itu ketika ada tujuan, ada hajat. Ada hajat itu tadi seperti kita mau belajar tajwidnya, kita mau ada tambahan tafsirnya, saling tadarus kan saling mempelajari. Ya, tadarusuna fima bainahum, saling mempelajari, saling mengkaji, saling memahami baik itu tajwidnya atau maknanya. Ya, itu tujuan daripada tadarus memahami, tadarus saling mempelajari. Jadi ada yang membaca, ada yang menjelaskannya. Itu tadarus, itu bagus, ya. Kan itu bagus. Bahkan itu diantara bentuk menuntut ilmu, ya. Ya, diantara bentuk menuntut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi madam. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah Allah, yatluna kitaballah, membacakan ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mentadarus, mempelajari ya maknanya, mempelajari tajwidnya. Jadi ada yang berarti ada yang membimbing. Kalau tadarus namanya ada yang membimbing gitu. Nah, kalau selain itu ya kita baca sendiri ya. Jadi kalaupun seandainya kalau ada ya tadarus itu bagusnya. Kalau tidak ada ya baca sendiri. Kalau tadarus ya tadi ya baca misalnya bareng-bareng, nggak bisa 2 orang, 3 orang ya. Rasul dalam bilang tadarus ya, baca di depan diluruskan, dibenarkan ya. Kemudian kalau ada yang salah tajwidnya diluruskan. Kemudian sekali-kali ada sebagian ayat yang dijelaskan tafsirnya. Ya, tentunya butuh kepada orangnya yang berilmu ya, berilmu di situ ya. Nah, kalau ada seperti itu bagus ya. Artinya ada ustadz yang membimbing tadarus, ayo kita baca bareng-bareng sambil dipelajari tajwidnya dan juga ma'aninya, tafsirnya ya. Itu bagus ya. Di samping kita tetap baca sendirinya ada ya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin teknisnya seperti itu tidak ya. Jadi ada seorang yang membimbing, entah itu nanti menjelaskan masalah tajwidnya atau masalah tafsirnya ya itu. Dan itu tentunya ya tidak mesti ya. Artinya tidak harus ya. Itu kalau ada bagusnya. Dan kita ketika tidak ada ya kita baca sendiri ya. Baca sendiri juga bisa dengan baca minimal terjemahnya, bisa membaca sambil baca terjemahannya begitu ya. Wallahu taala alam bishawab. Mari bantu pembangunan SDIT Tahfiz Sabilul Quran. Pahala jariah menanti Anda.